Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Temu Balik Informasi, yaitu Bapak Zain dan Bu Vinta. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penilaian sentimen analisis menggunakan Python dengan objek aplikasi Bluebird. Dan di sini kami kelompok 6 beranggotakan yaitu Toko Akmal Novel Abror, lalu ada Fahmi Arya Muzakir, lalu ada Rehan Mahesa Hakim Buana, dan ada Nova Faren Hidayat, dan yang terakhir yaitu Arayan Rabiulana. Baik, yang pertama adalah scraping data, yang dimana ini kodenya untuk menginstal kode data dari Google Play. Kita akan men-scraping dari Google Play Store. Lalu ini kita memanggil dari Google Play, yaitu dari aplikasinya, dan ini ada import pandas dan import numpy. Lalu di sini ada kita mengambil data lagi dari Google Play untuk import sort dan review untuk menampilkannya. Di sini dari aplikasi Google Play, dan kita aplikasinya itu yang kita akan review itu aplikasi Bluebird. Lalu di sini kita akan menampilkan data-datanya. Ini kodenya dan ini hasilnya. Itu di sini ada reviewnya, nomor review dan username, gambar, konten atau komennya, dan ini skor atau bintang. Dan ini ada tanggalnya, waktunya, dan ini ada reply-nya dari si aplikasi Bluebird-nya ini. Lalu kita lanjut untuk len itu ada dengan hasilnya adalah 1000. Lalu ini ada DF busu, dan kita akan menampilkan username, skor, add, dan konten. Nah, ini kita hasilkan ya. Ada hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan lagi neo tabelnya. Itu ada username, skor, add, konten, dan ini kita berdasarkan add-nya atau tanggalnya, waktunya. Ini sudah ditampilkan. Lalu ini kita akan mengambil data dari username, skor, add, dan konten, dan yang kita tampilkan hanya tabel konten dan juga skornya. Baik, selanjutnya ada labeling, dan di sini ada kodenya. Dan ini kita akan menampilkan labelnya, kontennya, dan ini skornya, dan ini ada labelnya. Dan ini di bawah ini kode untuk mengambil data labelnya. Baik, mungkin saya akan melanjutkan dan mari kita masuk ke bagian pre-processing, yang dimana pre-processing ini merupakan hasil ulasan dari para konsumen yang menggunakan Bluebird. Bisa dilihat di sini, boleh ditampilkan keseluruhannya tabelnya. Ya, seperti ini kurang lebih. Ada pada bagian indeks konten, lalu skor, dan juga ada labelnya. Lalu kita masuk ke bagian normalisasi, yang dimana normalisasi ini merupakan hasil dari menampilkan 5 data teratas yang ada di ulasan Bluebird, dan
masih banyak kata-kata yang kurang cocok, seperti ada di sini terlampir gercep, lalu ada cancel 2 yang di mana mungkin yang dimaksud dengan konsumen ini yaitu cancel. Boleh dilanjut scroll. Ya, lalu kita masuk pada tahap stop word yang dimana stop word ini sebentar. Ya, stop word ini merupakan kita mengganti kata-kata yang sebelumnya itu sudah salah, di mana di stop word ini kita ganti seperti yang tadi ada gercep, kita ubah di sini menjadi gerak cepat. Lalu boleh di scroll. Ya, ini di sini kita sudah tadi pada bagian sebelumnya kita sudah ubah, dan di sini hasil yang benar yaitu kita sudah ganti 5 ulasan teratasnya, yaitu tadi gercep kita ubah menjadi gerak cepat. Lalu ada yang driver no cancel kita jadikan hanya cancel saja, dan yang selebihnya cukup baik untuk ditampilkan, tidak ada kesalahan. Lalu selanjutnya ada bagian pada tokenize, yang dimana ini tokenize merupakan tetap ditampilkan dalam bentuk lebih banyak yang digunakan untuk membagi teks menjadi kata-kata individual dalam setiap kolom konten dari data frame-nya itu. Lalu fungsinya itu dari konten ini tuh setiap elemen kolom konten diasumsikan berupa teks ulasan dan juga menggunakan metode apply untuk menerapkan fungsi tokenisasi pada setiap elemen teks dalam kolom konten. Oke, baik. Selanjutnya Bisa di sini dilanjut. ada stemming data. Di sini akan men-stemming sebuah data di aplikasi My Bluebird. Oke, jadi fungsi dari stemming data ini adalah untuk memperkecil indeks yang berbeda dari satu data sehingga sebuah kata yang memiliki sufiks maupun prefix yang akan dikembalikan ke bentuk dasarnya. Jadi sebagai contoh itu tuh kayak misalkan kata pemesanan akan berubah menjadi kata pesan, dan membeli menjadi seperti beli, dan happiness menjadi sebuah happy aja gitu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa sintaksnya kan. Oke, kalau di zoom dulu Pak sintaksnya. Jadi di bagian impor ya kan, sini nih buat from Stasrawi itu kan buat bahasa Indonesianya, di mana itu fungsinya untuk mengimpor modul dari Tasrawi untuk stemmingnya. Terus yang kedua tuh ada def stemming atau di dalam kurung ulasan itu fungsinya untuk nge-stemming setiap kata pada sebuah review. Dan yang ketiga itu ada do append atau dt ini, di mana itu fungsinya untuk iterasi setiap kata pesan dan untuk melakukan ke daftar do gitu teman. Dan selanjutnya itu ketika udah melakukan join do itu untuk menggabung kata-kata yang sudah di stem menjadi string dan dipisahkan oleh spasi. Oke, selanjutnya sini ada ketika udah melakukan running ketiga tersebut langsung ke bagian tokenize. Ini yang pertama tokenize apply stemming adalah untuk melakukan stemming pada baris data frame review yang setelah di tokenize it, dan langsung kita simpan ke dalam CSV ya kan. Sini ada tulisan CSV-nya. Dan terakhir itu adalah ketika udah menyimpan dalam CSV-nya langsung encoding Latin, di mana itu fungsinya adalah untuk membuka file CSV sebelumnya ke dalam data frame yang baru. Dan dalam proses stemming ini memang memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 10-15 menit. Boleh langsung di bawah Pak. Nah, di sini adalah kata-kata dari ulasan-ulasan di aplikasi mobile My Bluebird. Oke, lanjut ke sintaks berikutnya, Pak. Nah, di sini ada AT-PDR CSV, di mana itu ketika kita sudah melakukan AT1 dan AT2 akan muncul sebuah data dari si Google Colab-nya ini, lalu kita download dan kita namakan baru buat data frame AT2 yang isinya itu lebih dari AT2.
dan lalu kita gabungkan AT1 dan AT2 gitu teman-teman. Dan ini adalah kita ketika udah membacanya result head, dan ini adalah hasilnya dari kita menggabungkan kedua data tersebut. Boleh di scroll lagi Pak bawah. Selanjutnya di sini kita akan perhitungan kata atau TF-IDF, di mana ini fungsinya adalah untuk menghitung bobot kata dalam sebuah dokumen atau teks. Oke. Yang pertama di sini ada import matplotlib, di mana ini adalah untuk membuat visualisasi plot dan word plot gitu teman-teman. Terus yang kedua di sini ada from settler, di mana itu fungsinya adalah untuk mengubah data teks menjadi lebih representasi numerik gitu teman-teman. Dan yang ketiga, ketika udah menuliskan ulasan dari result, kontennya di sini adalah untuk mengambil kolom konten dari data frame result dan disimpan ke ulasan gitu. Nah, yang di bawahnya di sini ada ulasan is null, di mana untuk menghitung jumlah nilai yang hilang di varian ulasan. Dan sini sudah di running, hasilnya adalah 0. Sini selanjutnya di sini ada ulasan atau filna, ada yang tidak ada komentar. Ini di sini tuh kayak apa ya? Jika ada nilai hilang di ulasan, maka diganti dengan string dengan yang tidak ada komentar gitu teman-teman. Dan selanjutnya sini ada CV dan term fit, di mana itulah fungsinya adalah untuk menjadikan matriks per kata-kata gitu, dan mengambil informasi kata unik dari ulasan. Dan langsung kita print. Di sini akan menampilkan jumlah kata unik dari ulasan. Maka di sini kan ada beberapa kata nih, sekitar 2967. Dan ketika kita melakukan term fit vocabulary, di mana ini adalah untuk memastikan kata unik dalam indeks numerik, dan inilah hasilnya teman-teman. Boleh di slide bawah Bang. Nah, di sini selanjutnya ada sitasi berikutnya adalah term frekuensi, di mana itu fungsinya adalah untuk mengkonversi data teks di ulasan menjadi matriks yang per kata gitu. Jadi sini bisa dilihat ya kan, kolom pertama adalah jumlah dokumen, terus kolom kedua itu adalah letak katanya, terus kolom ketiga itu adalah hasil dari transformnya. Boleh di scroll bawah Pak. Selanjutnya ketika kita sudah melakukan step berikut, kita langsung menggunakan sintaks ulasan, di mana ini adalah untuk mengambil ulasan pada indeks yang ke-20 gitu teman-teman. Jadi kita lihat yang ke-20 itu adalah tolong khusus Jakarta Utara, fluid taksi Bluebird driver jelas mau ambil arah pasar Minggu, angke alias driver bisa nyum baik pasar alas. Pokoknya kita lihat dari yang ke-20 itu teman-teman. Selanjutnya adalah dokumen sama dengan term left transform, di mana ini adalah untuk mengkonvert ulasan di dokumen, terus kita hitung IDF dari dokumennya, dan langsung kita use term frekuensi all, instead is frekuensi. Sini adalah hasilnya. Yap. Oke. Oke, berikutnya kita bahas dari hasil visualisasi tentang aplikasi My Bluebird. Kita bahas dari word cloud ulasan negatif. Hasil word cloud dari ulasan negatif memperlihatkan beberapa masalah yang sering dihadapi pengguna aplikasi My Bluebird. Beberapa kata kunci yang sering muncul seperti aplikasi tidak masuk dan error menunjukkan adanya masalah teknis seperti kesulitan dan login dan lain halnya. Terus ada kata-kata driver menunjukkan keluhan mengenai pengemudi seperti keterlambatan dan kualitas layanan. Serta juga ada kata-kata seperti order dan pesanan mencerminkan kesulitan saat memesan layanan. Pengguna juga mungkin merasa frustasi, terlihat dari kata-kata di sini tuh ada kata malah dan susah gitu.
Terus juga kita bahas ke word cloud ulasan positifnya. Cloud dari ulasan positif ini menunjukkan bahwa aspek baik dari aplikasi My Bluebird. Di sini terlihat ada kata-kata ramah, pelayanan, dan driver yang menunjukkan bahwa pengguna menghargai sikap profesional pengemudi. Terus juga ada kata-kata aplikasi dan mudah, menunjukkan bahwa pengguna merasa aplikasi ini mudah digunakan. Selain itu ada kata-kata cepat dan tepat waktu mengindikasikan kepuasan terhadap proses pemesanan. Mungkin kata-kata ini menunjukkan bahwa pengguna merasa puas dengan layanan dan tarif yang transparan. Terus kita bahas ke bar chart ulasan positif dan negatifnya gitu. Ini menunjukkan perbandingan jumlah ulasan positif level 1 dan negatif level 0 untuk aplikasi My Bluebird. Dari grafik terlihat bahwa ulasan positif jauh lebih banyak dibandingkan ulasan negatif. Hal ini menandakan sebagian besar pengguna merasa puas dengan aplikasi ini. Oke, lanjut, boleh. Selanjutnya ada yang terakhir, klasifikasi Navi bias dari aplikasi Bluebird ini. Nah, di sini kita menggunakan data dari Scleren Model Selection Import Train Test Split yang berupa ada result content, result label, test size, strategy result, dan random state dengan outputnya Xtrain dan Ytrain, Xtest dan Ytest. Selanjutnya ada data dari NAMPI yang dikirim NP. Data tersebut dari Scleren Feature Extraction Text Import yang menggunakan dengan TVID Vectorizer. Selanjutnya ada Xtrain sama dengan Vectorizer Fit Transform. Terus Xtest sama dengan Vectorizer Transform juga. Selanjutnya masing-masing kedua ini di print dengan muncul 900 dan 2835, ada 100,2835. Selanjutnya ada Xtrain sama dengan Xtrain.toarray, ada Xtest.toarray. Dari data Scleren Navi Bias Import Gaussian NB Gaussian NB dari Scleren Model Selection Import yang terbagi menjadi dua, Repeat Stratifit dan Grid Short yang muncul dengan fitting 5 volts for each of 100 kandidat. Selanjutnya ada NB Gaussian var smoothing. Selanjutnya ada NB.fit dengan Xtrain digabung dengan Ytrain yang munculnya dengan Gaussian NB dengan var smoothing 0,533. Selanjutnya ada Y.pred sama dengan NB predict dengan data dari Scleren Matrix Import Confusion dan Scleren Matrix Import Klasifikasi yang muncul dengan di printnya Confusion dan print Confusion Matrix sama print Classification Report yang muncul dengan Confusion Matrix sesuai jawaban yang ada di data tersebut. Segitu saja penjelasan dari kelompok kita tentang data dari aplikasi Bluebird. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.